Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, ini video kali ini adalah video pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhtar Abadi, tempat tugas SMP Negeri 1 Tegal Sari. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita selaku umat Islam wajib mempunyai sebuah pedoman, wajib mempunyai sebuah pegangan. Hal ini adalah kita akan menerangkan, membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat membaca Al-Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Kemudian yang kedua adalah menguasai ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Perlu diketahui anak-anak sekalian, agama Islam, kita selaku agama Islam mempunyai 4 sumber hukum. 4 sumber hukum agama Islam yang kita pedomi, yang kita pegang. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah, kemudian yang ketiga adalah Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Topik pembahasan kali ini adalah yang pertama, definisi Al-Quran dan As-Sunnah. Apa pengertian Al-Quran dan apa pengertian As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga adalah isi kandungan yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Dan yang keempat adalah kita akan membahas ilmu tajwid. Dikhususkan ini nanti kita akan membahas hukum Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Anak-anak sekalian, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk umat manusia. Sementara pengertian As-Sunnah adalah, menurut istilah, adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, baik ilmu, keyakinan, perbuatan, dan penetapan. Ini adalah pengertian As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis atau As-Sunnah adalah apa yang hukum yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Nah, fungsi As-Sunnah atau Al-Hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Memperkuat. Jadi menetapkan dan memperkuat yang di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, memperjelas makna ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang masih bersifat umum itu dijelaskan di dalam Al-Hadis. Yang tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memberikan sebuah kepastian hukum. Jadi hukum Islam yang belum pasti di dalam Al-Quran itu akan dijelaskan di dalam Al-Hadis. Kemudian anak sekalian, kita membahas tentang surat An-Nisa ayat 59. Isi kandungan Quran surat An-Nisa yaitu
kita selaku manusia muslim diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam artian di sini adalah takwa. Kemudian yang kedua adalah patuh dan taat terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah patuh dan taat terhadap pemimpin kita. Dalam artian di sini adalah pemerintah dan sebagainya. Nah, kita selaku hidup di lingkungan sekolah juga ada peraturan. Maka dari itu anak-anak sekalian juga diwajibkan patuh dan taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, Quran surat An-Nahl ayat 64. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Kalau tadi kita menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan sebuah pedoman. Hal ini sudah diterangkan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Sunnah adalah yang terkandung di dalam Nabi Muhammad SAW. Melalui ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing bagi kita semua selaku umat Islam menjelaskan apa-apa tentang hukum agama. Yang berikutnya adalah sekalian, karena tadi sudah menjelaskan tentang Quran, surat An-Nisa dan An-Nahl, kita harus memahami bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Tentu kita akan mengenal yang namanya ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bacaan huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran dengan terang, teratur, baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dalam hal ini kita akan membahas tentang hukum al-samsiyah dan al-qamariyah. Di dalam Al-Quran, ketika kita menemukan al atau alif lam, maka mempunyai hukum, mendapatkan dua hukum. Yang pertama adalah dibaca hukum al-samsiyah atau idgham samsiyah. Dan yang kedua adalah al-qamariyah atau biasa kita kenal dengan idhar qamariyah. Sementara alif lam samsiyah atau idgham samsiyah adalah apabila ketika kita membaca Al-Quran terdapat atau bertemu dengan huruf samsiyah, maka wajib dibaca dengan cara memasukkan suatu huruf ke dalam salah satu huruf samsiyah. Huruf-huruf samsiyah ada 14. Contohnya adalah Ar-Rahman. Nah, lafadz Ar-Rahman, alif lam bertemu dengan huruf ro. Artinya di sini melebur atau memasukkan ke dalam huruf samsiyah, ditandai dengan tasdid. Yang kedua adalah alif lam qamariyah atau biasa dikenal dengan idghar qamariyah. Idghar qamariyah adalah apabila al bertemu dengan huruf qamariyah, maka cara membacanya wajib dibaca jelas. Huruf-hurufnya ada 14. Contohnya di sini adalah alhamdu. Ya, kemudian al-alamin dalam lafadz alhamdu. Al berarti dibaca jelas. Al-qamariyah atau idhar qamariyah. Begitu pembelajaran kali ini anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.